ibu-ibu, untuk mengetahui pengeluaran kita harus bisa membedakan apa itu kebutuhan dan apa yang dikatakan keinginan. Nah, di sini ibu-ibu sudah mengetahui atau belum pengertian dari kebutuhan dan keinginan? Sudah. Kebutuhan apa dan keinginan apa? Monggo siapa yang mau menjawab atau mau memberikan pendapatnya? Untuk Bu Erina, kebutuhan adalah apa, Bu? Ya, sesuatu yang harus kita penuhi karena namanya secil kebutuhan. Oh ya. Terus untuk keinginan ada yang tahu? Bu Liana? Sesuatu yang kita ingin, Mbak. Ya, sesuatu yang kita ingin. Benar ya. Yang dikatakan Bu Erina sama Bu Liana tadi bahwa kebutuhan itu adalah apabila segala sesuatu yang apabila kita tidak memenuhinya dengan segera akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita selanjutnya. Contohnya makan itu tadi. Kalau kita tidak makan, berarti kita lemes ya ibu-ibu. Kalau kita lemes, kita aras-arasan untuk bekerja. Kalau kita nggak bekerja, berarti kita tidak mendapatkan penghasilan. Nah, itu kan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Terus kalau keinginan itu adalah sesuatu yang bisa ditunda atau tidak langsung segera dibeli ya ibu. Contohnya kalau ada bakso lewat, nah itu kan kepengen ya, lapar pengen, nah itu kayak gitu. Jadi kalau kita tidak beli ya nggak apa-apa, kan di rumah masih ada makanan seperti itu. Terus kebutuhan dan keinginan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing ya ibu-ibu, jangan disamakan. Jadi antara Ibu Erina dengan Ibu Dewi itu tidak sama ya. Jadi dilihat dari fungsinya dulu. Semisal Bu Erina jualan online kayak gitu ya, dan Bu Dewi di rumah ibu rumah tangga. Jadi kan kebutuhannya itu kan berbeda ya antara satu sama yang lain. Nah, sekarang kuis ya ibu-ibu, kita kuis. Kalau dirasa itu adalah kebutuhan, berarti jenengan angkat tangan 1. Dan kalau semisal dirasa keinginan, angkat tangan 2. Ya. Ini kuis Ibu Lili. Bayar listrik itu masuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Uang jajan? Keinginan. Ya. Bayar hutang? Kebutuhan. Mereka biar berubah, Mbak. Nah itu pasti ya, biasanya yang hutang lebih ganas daripada yang dihutangi ya kan? Kita harus menunda, mengurangi atau bahkan membatalkan keinginan ibu agar pengeluaran dan pendapatan kita seimbang. Nah, tadi kita sudah menyepakati apa yang dikatakan kebutuhan, apa yang dikategorikan keinginan. Ini uang jajan Dewi itu tadi masuk keinginan ya. Jadi yang tadinya 3.000 dikurangi jadi 1.500. Terus tabungan Dewi itu kebutuhan, nggak bisa diudik-udik. Susu Ita juga kebutuhan. Tas baru Agus itu tadi keinginan, jadi dikurangi atau dibatalkan. Ini untuk bulan ini tas baru Agus itu dibatalkan dulu, gitu. Nah, untuk masak itu nggak bisa diudik-udik juga. Listrik kebutuhan. Pulsa telepon, Bu Lili ini kan sebagai petani, jadi tidak memerlukan telepon banyak nih, pulsa telepon banyak-banyak. Nah itu berarti dikurangi yang tadinya 20.000 jadi 10.000. Perlengkapan mandi dan cuci itu kebutuhan. Rokok itu tadi masuk di keinginan, jadi untuk bulan ini dikurangi dulu. Dihilangkan dulu, nggak usah beli rokok dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk suaminya jenengan ya nggak bisa. Nah, terus untuk bayar utang itu kebutuhan gitu, dan arisan itu tadi juga kebutuhan. Nah, setelah dijumlah ternyata antara pengeluaran dan pendapatan Ibu Lili seimbang.
gitu. Jadi tidak perlu berhutang. Nah, jadi setelah mengetahui pengeluaran itu tadi, kita kan sudah bisa menyusun seperti ini ya, pengeluaran dan pendapatan supaya tidak berhutang tadi. Nah, kadangkala perlu mengatur anggaran ibu-ibu karena pendapatan dan pengeluaran yang berubah-ubah setiap bulannya. Biasanya kan seperti itu ya. Jika Bu Lili sakit kayak gitu atau keluarga kita sakit, pastikan membutuhkan pengeluaran lagi, pengeluaran tambahan. Itu pastikan akan merubah kebutuhan kita. Ya. Jadi pada kasus Ibu Lili, anggaran dapat berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak dapat